Kalau yang sedang berproses sebenarnya ada sudah dikirim ke Kalimantan Timur, Rocketkan ITBM 600 itu ada di Kalimantan Timur. Malaysia akhirnya resmi mengumumkan rencana pembelian Medium Range Air Defense System atau MERADI, sebuah langkah besar yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan yang menarik adalah pengumuman ini muncul hanya beberapa waktu setelah Indonesia mengoperasikan rudal balistik ITBM Khan milik TNI Angkatan Darat. Pertanyaannya, apakah kehadiran balistik Indonesia membuat Malaysia bergerak cepat? Dan apakah ini menjadi sinyal dimulainya perlombaan payung udara di Asia Tenggara? Hari ini kita kupas secara mendalam. Malaysia mendadak mau beli MERAD. Selama lebih dari 20 tahun, pertahanan udara Malaysia stagnan. Mereka hanya mengandalkan Starstreak jarak pendek, Rapier Jernas yang sudah sangat menua, dan radar lama dengan jangkauan terbatas. Tidak ada sistem jarak menengah, tidak ada rudal anti pesawat modern, tidak ada perlindungan berlapis menghadapi ancaman era baru. Lalu tiba-tiba, Kementerian Pertahanan Malaysia membuat pernyataan, akuisisi MERAD akan dimasukkan sebagai prioritas nasional. Ini mengejutkan, karena Malaysia selama ini dikenal sangat lambat mengambil keputusan alutsista besar. Namun kali ini mereka bergerak cepat, dan waktunya berdekatan dengan pengumuman kemampuan balistik Indonesia. Sulit disebut kebetulan. Kenapa MERAD mendadak jadi prioritas? Malaysia menyadari bahwa struktur pertahanan udaranya sangat rentan. Sistem jarak pendek tidak lagi cukup menghadapi ancaman modern yang kini mencakup drone kamikaze, rudal jelajah, pesawat tempur generasi baru, hingga serangan presisi jarak menengah. Karena itu, MERAD menjadi jawaban paling realistis. Beberapa kandidat yang masuk dalam perhitungan Malaysia antara lain Iris T SLM dari Jerman, KM Sam 2 Cheongung dari Korea Selatan, VL Micha NG dari Prancis. Semuanya menawarkan perlindungan radius 40-70 km, kapabilitas yang belum pernah dimiliki Malaysia sepanjang sejarah militernya. Apa hubungannya dengan Khan Indonesia? Dampaknya sangat jelas. Indonesia kini menjadi satu-satunya negara ASEAN yang memiliki kemampuan serangan balistik operasional. Hal ini mengubah dinamika kawasan secara signifikan. Pertama, persepsi kemampuan serangan Indonesia meningkat drastis. Kedua, negara tetangga harus melakukan reassessment apakah payung udara mereka masih relevan. Ketiga, tekanan psikologis muncul karena adanya ancaman jarak menengah yang benar-benar nyata. Malaysia melihat dirinya sebagai negara yang paling tertinggal dalam payung udara. Mereka tidak memiliki MERAD, tidak memiliki sistem penangkis rudal jarak menengah, dan pertahanan berlapis mereka nyaris tidak ada. Itulah alasan utama kenapa Malaysia menjadi negara pertama yang bergerak setelah Indonesia mengaktifkan kemampuan baru ini. Faktor penekan lain, tidak hanya Indonesia. Tekanan terhadap Malaysia datang dari dua arah lain. Singapura sudah berada jauh di depan dengan Aster 30, S-Spider, dan radar tercanggih di kawasan. Gap teknologi semakin melebar dan sulit dikejar. Vietnam memiliki S-300 dan berpotensi mengakuisisi S-400. Sistem ini memberikan keunggulan signifikan dalam pertahanan udara menengah. Dengan dua kekuatan besar di utara dan selatan, serta Indonesia yang kini memiliki kemampuan strike modern, Malaysia berada di tengah-tengah dengan payung udara terlemah. Pembelian MERAD menjadi langkah strategis agar mereka tidak tertinggal lebih jauh. Kenapa Malaysia harus bergerak cepat? Tanpa MERAD, Malaysia menghadapi risiko yang tidak bisa diabaikan. Pangkalan udara penting seperti Butterworth berada dalam posisi rentan. Drone kamikaze dan rudal jelajah tidak bisa dicegat dengan efektif. Tidak ada kemampuan anti-SS yang dapat memberikan efek deterrence. Wilayah semenanjung tidak memiliki perlindungan yang memadai dari ancaman lintas batas. Dalam skenario konflik terbatas saja, posisi Malaysia bisa sangat berbahaya. Karenanya, MERAD bukan lagi sekadar opsi. Ini kebutuhan mendesak. Dampak untuk Indonesia. Bagi Indonesia, langkah Malaysia membeli MERAD merupakan respons yang wajar dalam dinamika kawasan. Namun ini juga memberikan efek domino. Ketika negara tetangga mulai memperkuat pertahanan udara, Indonesia harus memastikan keunggulan strategis tetap terjaga. Hal ini dapat mendorong modernisasi radar berlapis
penambahan sistem pertahanan udara TNI, dan peningkatan kemampuan sensor jarak jauh di wilayah strategis seperti Kalimantan. Indonesia memulai perubahan dengan kemampuan strike. Malaysia merespons dengan Merat. Dan kompetisi pertahanan udara di ASEAN mulai memasuki fase baru. Apakah kehadiran rudal balistik Indonesia menjadi pemicu? Jawabannya sangat mungkin. Begitu Indonesia naik kelas dalam kemampuan serangan jarak menengah, Malaysia langsung memasukkan Merat sebagai prioritas tinggi, sesuatu yang sebelumnya bahkan tidak dipertimbangkan. Asia Tenggara kini memasuki era kompetisi air defense yang sesungguhnya, dan Indonesia berada di posisi sentral sebagai pemicu dinamika baru ini. Terima kasih telah menonton. Jika ada analisa atau data kami yang keliru, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di analisa berikutnya.